Oke, halo semuanya, balik lagi di channel film kita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Seperti biasa, di video kali ini aku akan memberikan asupan alur cerita film lagi. Film yang mau aku bahas kali ini berjudul RV. Film yang dibintangi oleh almarhum Robin Williams ini rilis pada 28 April tahun 2006. Film yang bergenre family comedy ini berdurasi 1 jam 40 menit. Film ini bercerita tentang seorang bernama Bob Monroe yang mempunyai problem dengan keluarganya. Untuk mengembalikan lagi kebahagiaan keluarganya itu, ia pun menyewa sebuah RV dan mengajak istri dan anak-anaknya liburan ke sebuah tempat bernama Rocky Mountain. Tapi hal-hal random terus saja terjadi dan membuatnya kesal. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke videonya. Bob terlihat sedang mendongeng bersama anak perempuannya Casey sebelum tidur. Jamie, istrinya, datang sambil menggendong anak cowoknya yang bernama Carl. Jamie datang untuk melihat apakah Casey sudah tidur atau belum. Singkat tahun, Bob satu keluarga mau menjemput teman Casey yaitu Gretchen yang diajak ke sebuah pesta. Saat di pesta, Bob dan Jamie bertemu dengan yang punya pesta yaitu Todd Mallory. Casey dan Gretchen juga menyapa Mallory. Tiba-tiba saja Gretchen mengeluarkan semua unek-unek tentang Mallory dan dengan sengaja menyiram muka Mallory dengan minuman. Saat di rumah, Bob mengeluh soal keadaan keluarganya yang dulunya damai, sekarang sibuk sendiri-sendiri. Jamie kemudian mengusulkan untuk off gadget selama mereka ada di Hawaii, supaya suasana bisa kembali seperti dulu. Tapi pupus sudah harapan mereka karena perjalanan Bob ke Hawaii dibatalkan oleh kantornya. Sebab salah satu investornya ada yang masih ragu untuk bekerjasama dengan perusahaan Todd. Karena perusahaan Todd dalam keadaan krisis, ia minta bantuan Bob menulis presentasi untuk rapat dan hadir di rapatnya pada hari Jumat untuk menyelesaikan semua masalah kantornya ini. Jadi harapan Bob dan istrinya ke Hawaii sudah benar-benar hilang. Waktu Bob lagi di pantry sama dua temannya, salah satu teman Bob mention soal liburan menggunakan RV. Berkat itulah akhirnya Bob menyewa satu buah RV sebagai pengganti liburan ke Hawaii yang di-cancel. Alih-alih membuat mereka senang, Jamie, Casey, dan Carl justru marah kepadanya. Apalagi istrinya. Dia pengen banget bisa quality time berdua aja bareng Bob tanpa dua anak mereka. Setelah Bob dan Jamie mengobrol, akhirnya ia pun mau liburan naik RV. Keesokan paginya mereka pun bersiap-siap dulu, baru habis itu mereka berangkat. Singkat cerita, mereka sudah sampai di RV camp atau parkiran khusus RV. Tapi saat sampai di sana, mereka bingung mau ngapain. Carl yang habis makan jajan langsung ke kamar mandi mau pup. Tapi nggak jadi soalnya WC-nya mampet. Ternyata septic tanknya penuh, makanya WC-nya mampet. Carl dan Bob pun pergi ke tempat pembuangan limbah. Di sana Bob terlihat kebingungan harus pakai selang yang mana. Tapi syukurlah ada mas-mas yang membantunya. Karena selangnya kurang panjang, masnya ngasih sambungan selang. Karena sambungannya itu bentuk huruf Y, otomatis atasnya kebuka. Dan waktu dinyalain ya otomatis tainya keluar lewat atas. Akhirnya selangnya itu pun disambung paksa. Pakai cara itu berhasil. Tapi lama-kelamaan malah ngembang dan akhirnya meledak. Kemudian datang Travis dan membantu Bob membersihkan dirinya. Malam harinya Bob sekeluarga pergi ke tempat Travis untuk makan malam bersama. Singkat cerita, karena mereka kurang nyaman dan gak sefrekuensi, mereka pun cepat-cepat pergi. Bob yang masih harus menyelesaikan tugas kantornya, diam-diam pergi ke toilet dan mengerjakan di sana. Billy yang masih belum tidur tiba-tiba muncul di hadapan Bob. Billy hanya penasaran aja sih sama Bob. Setelah tugas Bob selesai, ia kesusahan mendapatkan sinyal untuk mengirimkan tugasnya itu via email. Gak kerasa, hari sudah pagi. Bob yang baru aja mau tidur, gak jadi. Karena mereka harus cepat-cepat pergi karena mau kabur dari Travis family. Setelah berhasil kabur, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk isi bensin. Sembari mengisi bensin, Bob pergi ke toilet untuk mengirimkan tugasnya itu. Tapi datang Carl yang memberitahu kalau RV-nya mundur sendiri. Gak jadi deh Bob mau ngirim tugasnya. Pas Bob ngecek, lah kok ternyata ketemu lagi sama Travis family. Dan pas Bob balik ke kamar mandi, laptopnya nggak ada. Soalnya dibawa sama cowok gitaris yang ada bareng sama Bob tadi di kamar mandi. Agar bisa kabur dari Travis family, Bob menerima tawaran sarapan dari Travis dan mereka pun kabur. Di bus Travis, ia merasa kecewa karena Bob meninggalkan mereka. Tapi sang istri tetap menyuruh Travis untuk berpikir positif. Kemudian mereka bertemu dengan cowok gitaris itu dan memberinya tumpangan. Bob sekeluarga sudah sampai di lokasi mereka berikutnya, yakni di Utah. Kesialan datang lagi untuk mereka.
Saat hendak menggunakan oven, tiba-tiba saja ada rakun di dalamnya. Berbagai cara Bob sudah coba, sampai akhirnya Bob membeli sebuah bom bau dan caranya itu benar-benar ampuh. Semua rakun itu keluar, tapi mereka semua tidak bisa masuk karena baunya yang menyengat. Balik lagi ke Travis family, Willy tiba-tiba melihat kalau di tas cowok itu ada laptop punya Bob. Mereka pun langsung nyuruh cowok itu turun karena mereka kira ia mencuri laptop punya Bob. Balik lagi ke Bob family, agak kasihan sih sama mereka karena mereka kehujanan. Karena mereka bosan, Carl mencoba untuk melihat bar yang ada di seberang jalan. Dan tiba-tiba saja Carl terpleset. Bob, Jamie, Casey yang panik ikut terpleset juga. Tapi berkat itulah suasana menjadi cair dan lebih enak. Dan mereka pun pergi ke bar. Setelah itu mereka kembali ke RV untuk istirahat. Tapi tidak untuk Bob. Ia bangun dan mencari cara lain agar tugasnya itu bisa terselesaikan. Ia mengetik ulang dan mau mengirimkannya lewat SMS. Tapi lagi-lagi sinyal mereka menjadi kendala. Sampai akhirnya di atas RV lah ia baru bisa mengirimkan tugasnya itu. Belum sempat tidur selama 2 hari, akhirnya Bob bisa tidur karena gantian istrinya yang menyetir. Berharap perjalanan mereka lancar, tiba-tiba saja di belakang mereka sudah ada bus Travis family. Semuanya terkejut dan berusaha tidak menghiraukan Travis family. Padahal sebenarnya niat mereka baik, yaitu mau mengembalikan laptop milik Bob. Singkat cerita, Bob sekeluarga sudah sampai di tujuan utama mereka, yakni Gunung Watson. Sesampainya di sana, Carl melihat ada 3 orang cowok yang lagi main basket. Carl yang ingin ikut bermain malah diejek karena memiliki postur badan yang lebih kecil daripada mereka. Carl yang sakit hati hampir saja tengkar dengan mereka. Untung saja ayahnya datang di waktu yang tepat, jadi perkelahian bisa terhindarkan. Bob kemudian mengobrol sejenak dengan Carl soal tadi. Ya, tinggi badannya. Bob sebagai ayah terus meyakinkan kalau tinggi badannya Carl pasti bertambah dan dia akan tumbuh dewasa. Setelah itu mereka semua sedang barbekyuan. Tapi tiba-tiba Bob dapat telepon dari Mallory. Mallory bilang kalau ia mau mengobrol perihal proposal yang dibuat oleh Bob malam ini di pesawat. Karena Laird, teman kerja Mallory dan Bob, tidak menyukainya. Kemudian Bob, Jamie, Casey, dan Carl sedang berpetualang ke hutan. Karena Bob kepepet sama kerjaannya, ia berpura-pura sakit perut agar bisa kembali ke RV dan pergi ke tempat pertemuannya, dan caranya itu berhasil. Bob langsung aja pergi. Ketika sampai, Bob bertemu dengan Mallory dan Laird. Di sana mereka bertiga bertemu dengan 2 investor mereka, yaitu Larry Morfin dan Gary Morfin. Saat presentasi, Laird kelihatan gugup dan terbata-bata ngomongnya. Bob yang tahu itu langsung mengambil alih presentasinya, dan yap, berkat Bob lah kerjasama mereka berjalan dengan lancar. Karena tugasnya udah selesai, Bob bergegas kembali ke RV camp. Tapi nasib sial datang kembali ke Bob, di mana jalan arah kembali ke perkemahan macet total. Bob yang gak mau ketahuan anak istrinya memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang bernama Diablo Pass. Berkat pilihannya itulah dia pas sampai di tempat semula. Mallory kemudian menelpon Bob lagi dan memintanya untuk menghadiri rapat esok hari. Keesokan harinya, Bob sekeluarga pergi ke sebuah danau yang indah banget. Disitulah momen dimana kebahagiaan keluarga mereka mulai kembali lagi. Tanpa sepengetahuan Bob, RV mereka melorot ke sungai dan tenggelam. Setelah momen bahagia tercipta, kekecewaan pun datang, di mana Bob keceplosan perihal pekerjaannya itu. Mereka merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh ayahnya. Lalu Bob coba untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kemudian Bob mau mereka pisah untuk mencari bantuan, tapi tidak ada yang mau. Karena tidak ada yang mau, akhirnya Bob pergi sendiri naik sepeda yang ia ambil di dalam danau. Jamie, Casey, dan Carl yang jalan kaki bingung harus kemana. Untungnya di belakang mereka sudah ada Travis family. Bob yang naik sepeda tiba-tiba melihat keluarganya lagi bareng-bareng sama Travis family. Bob yang merasa nggak suka langsung terjun ke bawah dan mengejarnya. Bob pun berhasil memberhentikan bus itu. Jamie yang melihat suaminya bertingkah ngawur sangat marah ke Bob. Dengan kepala dingin, Bob coba menjelaskan baik-baik semuanya. Setelah semua sudah terjelaskan, keadaan kembali tenang. Dan ajaibnya, mereka semua sudah berada pas di depan tempat rapat Bob. Kemudian datang Mallory yang menjemput Bob agar segera datang dan masuk untuk mengisi pertemuannya. Saat berpidato, tiba-tiba saja Bob bilang kalau mereka membuat keputusan yang buruk jika bekerja sama dengan perusahaan Pure Vibes milik Mallory. Dan detik itulah
Bob mengundurkan diri dari perusahaan itu. Beberapa hari kemudian, Bob berhasil mengeluarkan RV-nya dan melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Bob dicegat oleh seorang polisi. Bob mengira kalau dirinya kena tilang karena melanggar, tapi ternyata dia dicari oleh Larry dan Gary. Mereka mau Bob bergabung dengan Alpine Beverage. Dengan senang hati, istrinya setuju. Mereka bilang kalau Bob cocok berada di perusahaan mereka. Tapi lagi-lagi, tanpa sepengetahuan Bob, RV mereka melorot dan melindas mobil polisi dan juga mobil Larry dan Gary. Dan film pun selesai. Oke, gimana nih menurut kalian filmnya? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian ada rekomendasi film atau mau request film, kalian bisa langsung komen di kolom komentar juga. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you di konten berikutnya ya. Dadah.